Halo teman-teman, salam sehat selalu. Bersama dengan Bung Ropan, kita sekarang bergeser dalam topik atau pembicaraan di Italia. Nanti dini hari, di Rabu dini hari akan berlangsung semifinal Coppa Italia, melibatkan dua klub di Milan, atau ini derby Milan yang lebih dikenal dengan Derby della Madonnina, mempertemukan antara AC Milan atau Milan menghadapi Inter. Ini perseteruan yang panjang, sejarah yang panjang yang berlangsung dari musim ke musim, pertarungan gengsi, rival abadi antara Milan menghadapi Inter, dan kita tahu bersama selalu pertandingan ini penuh emosional, dan keduanya harus memperebutkan tiket dalam dua leg di Coppa Italia sebelum maju ke babak final. Semifinal lainnya akan dimainkan antara Fiorentina menghadapi Juventus yang akan berlangsung di Artemio Franchi, itu markasnya dari La Viola Fiorentina. Tapi kita bicara dulu dengan duel antara tim sekota, Milan menghadapi Inter. Milan menjadi tuan rumah sebelum Inter akan menjamu mereka pada 20 April bulan yang akan datang. Ini pertandingan penting khususnya bagi Milan. Kalau Milan ingin maju ke final, mereka harus bisa menang dalam pertandingan ini. Namun tidak mudah bagi Milan. Karena Milan juga dalam dua pertandingan terakhir di Serie A, mereka di luar dugaan bahkan ditahan oleh tim papan bawah, Salernitana, bermain imbang. Kemudian juga di markas mereka, akhir pekan mereka dipaksa bermain imbang oleh Udinese juga dengan 1-1. Jadi harus ada perkembangan yang signifikan yang harus dilakukan oleh Stefano Pioli kalau bisa melihat dengan dua pertandingan yang agak kurang begitu bagus bagi Milan. Mereka harus keluar sekarang untuk bisa bermain habis-habisan, bermain dengan permainan terbaik mereka, mengembalikan lagi performa terbaik dari Olivier Giroud dan kawan-kawan untuk bisa mengalahkan Inter Milan, untuk bisa menang melawan Inter juga. Ini juga bukan pekerjaan yang mudah, dan Pioli tahu saat itu. Walaupun mereka menang dalam derby sebelumnya di awal Februari ketika mereka menang dengan 2-1 lewat 2 gol Olivier Giroud, tapi itu pun tidak akan membuat menjadi jaminan mereka bisa menang di saat bertemu kembali dalam derby Milan melawan Inter. Memang Inter itu sedang terpuruk. Kalau bisa melihat dari 5 pertandingan terakhir, bahkan mereka sejak mereka kalah dalam derby melawan Milan, mereka itu kalau di semua kompetisi hanya bisa menang melawan Roma di perempat final Coppa Italia, yang membuat Inter itu lolos ke semifinal. Tapi selebihnya ke sini mereka tuh berat bahkan kalah dari Liverpool di leg pertama UCL 16 besar juga di kandang, dipukul, dipermalukan oleh Sassuolo juga. Bermain di Meazza, kalah 0-2 bahkan Inter. Nah, terakhir kemarin ketika mereka bermain dengan tim juga yang ada jauh di papan bawah klasemen sementara Serie A, Genoa, itu mereka tidak mampu bisa menang melawan Genoa. Untuk mencetak gol pun mereka tidak mampu, bermain imbang dengan Genoa. Ini juga yang menjadi dasar bahwa sebenarnya Inter juga kurang bagus ketika mereka menghadapi duel melawan Milan. Tapi berbeda mungkin atmosfer beda di Coppa Italia. Karena kita tahu bersama bahwa Inter ini tim yang bagus kalau bicara di Coppa Italia, dan mereka menjadi juara Piala Super Coppa di Italia. Jadi kita akan lihat nantinya apa yang akan diberikan respon untuk bisa dilakukan oleh Simone Inzaghi, pelatih dari Inter, untuk menghadapi opsi atau taktik yang akan dikembangkan oleh Stefano Pioli yang berada sebagai pelatih di Milan. Nah, kalau Milan sebagai tuan rumah, Pioli pasti akan tetap tampil dengan pola dia itu 4-2-3-1. Hanya siapa yang dimainkan kan ini yang tetap masih menjadi tanda tanya. Kalau menurut saya pasti di bawah Mister adalah Maignan yang akan bermain di sana. Di kanan mungkin Calabria. Kemudian ada lagi Theo Hernandez yang bermain dari sisi kiri. Nah, dua di tengah ini mesti menjadi Romagnoli oke. Tapi apakah Kalulu yang akan dimainkan lebih dulu atau Fikayo Tomori? Saya memilih Tomori yang akan bermain. Sehingga ini ada 4 bek sejajar mereka yang bisa menggalang di jantung pertahanan Milan. Kalau bermain dengan 2 double pivot yang lebih dalam, itu Frankie Kessie yang akan tampil bersama dengan Sandro Tonali. Ini akan dimainkan. Kemudian 3 gelandang yang lebih menyerang
untuk mendukung Giro yang berada di depan. Dan saya rasa memang Giro yang akan ditampilkan sebagai striker yang menggantung dia sendiri, dibantu oleh 3 pemain. Ya, itu ada Leo di kiri, kemudian ada Junior Mesias atau Mesaya di kanan, dan Brahim Diaz. Inilah kombinasi yang sangat bagus menurut saya di lini serang AC Milan. Ya, mereka tetap akan kuat ya, dengan tentunya berharap Theo Hernandez yang banyak membantu. Nah, dari sisi kiri ini yang saya lihat Milan punya kekuatan. Ya, selain Theo, ada Leo juga. Ya. Leo sejauh ini sudah membuat mungkin 2 gol ya di Piala Italia kalau bicara, dengan Giro 3 gol, jadi tetap berbahaya. Di samping tentunya Oliver Giroud ya akan menjadi pemain paling kuat kalau bicara di lini serang Milan ya. Ini akan menakutkan bagi pertahanan Inter Milan. Nah, kalau dengan 4-2-3-1 dari Pioli, respon yang akan diberikan oleh Simone Inzaghi apa? Pasti dengan 3-5-2, tidak akan mengubah gaya yang sudah disukai ini. Yang memang menjadi kekuatan bagi Inter Milan ya. Kalau bisa melihat dengan pola demikian. Handanovic ya bermain sebagai kapten kesebelasan di bawah Mister Inter. 3 di belakang, Skriniar, De Vrij, dan Bastoni. Nah, 5 kekuatan utama bagi Inter Milan ini. Kita tidak tahu apakah duluan Dumfries yang akan dimainkan atau Matteo Darmian. Katakan Dumfries yang akan dimainkan. Kemudian di kiri itu ada Ivan Perisic bermain di kiri. Ya, kalau Dumfries ada di kanan. 3 yang ada di tengah itu Barella pasti dengan gelandang yang lebih sedikit bertahan, Marcelo Brozovic, dibantu oleh Hakan Çalhanoğlu. Bisa Hakan juga bisa langsung dengan Arturo Vidal yang bisa dimainkan. Nah, di depan siapa yang akan menjadi pasangan dari Seko? Apakah Seko akan bermain berdua langsung dengan Lautaro Martinez, atau Seko dengan Alexis Sanchez, atau juga Alexis Sanchez dengan Martinez? Ini tergantung dari Simone Inzaghi. Ya, karena kekuatan dari Inter juga akan datang dari flank pasti. Perisic dan Dumfries akan banyak membantu untuk bisa mengalirkan bola ke depan kepada Seko atau Lautaro Martinez. Kalau ini 2 pemain yang akan ditampilkan. Ya. Milan pasti tahu bagaimana cara untuk bisa meredam 2 striker top yang ada di Inter Milan, dan pasti akan kerja keras. Entah Romagnoli di sana atau Fikayo Tomori yang akan dimainkan, atau Kalulu bahkan yang akan dimainkan. Ini menjadi tugas berat untuk menghadang setiap pergerakan dari Martinez dan Dzeko. Demikian juga dengan Skriniar yang bergerak agak di ke kanan sedikit, dia harus bisa mampu mengatasi larinya atau speed yang sangat kuat dari Leo, kemudian bantuan dari Theo. Ini menjadi hal yang bisa menjadi masalah bagi Skriniar. Bantuan juga harus datang dari Dumfries. Ketika kehilangan bola, dia harus bisa membantu Skriniar agar posisi sebelah kanan pertahanan Inter atau datang dari serangan sebelah kiri Milan ini tidak akan banyak membahayakan bagi penjaga gawang Samir Handanovic. Kita akan tunggu presentasi pertandingan ini. Kemungkinan imbang sangat tinggi, 0-0, 1-1 bisa terjadi. Tidak akan banyak gol yang akan lahir. Tidak akan lebih dari 2 gol. Ya. Dan kita akan tunggu duel yang menegangkan, yang melibatkan perseteruan sengit antara Milan dan Inter. Nah, kita bergeser ke Artemio Franchi. Ini stadion milik dari La Viola Fiorentina. Mereka akan menjamu Juventus. Mereka baru kehilangan pemain terbaik mereka, Dusan Vlahovic, yang justru berseragam Juventus saat ini. 75 juta euro yang mereka lepas untuk bagi Vlahovic, pemain Serbia ini, untuk datang ke Juventus. Sekarang dia akan menjadi lawan bagi mantan klubnya. Tentunya bagi pelatih Vincenzo Italiano, pelatih Fiorentina harus bersiap untuk menghadapi Vlahovic. Ya. Dragospi sebagai penjaga gawang pasti akan dibuat sibuk sepanjang laga. Nah, lini belakang dari Fiorentina ini yang akan bertarung habis-habisan. Igor dan Martinez yang berada di 2 bek tengah harus bisa mematikan pergerakan Vlahovic. Dan pasti mereka sebagai mantan kawan ya, tahu persis bagaimana gaya untuk bisa meredam Vlahovic. Masalahnya kan Vlahovic ini sangat cepat, naluri membunuh gawang itu sangat tinggi. Ya. Bersama dengan Juventus dalam 6 pertandingan di semua kompetisi, Vlahovic itu sudah membuat 4 gol. Bahkan kemarin ketika mengalahkan Empoli di markas Empoli, dia berperan besar untuk mencetak gol
dan memenangkan Juventus untuk mendapatkan 3 poin. Tergantung bagaimana disiplin lini belakang dari Fiorentina, baik menjaga daerah maupun lawan. Bukan saja Igor dan Martinez, tapi Odriozola yang berada di kanan atau Biraki yang berada di kiri juga pasti akan bertempur, bertarung habis-habisan. Karena Inter pun pasti tidak akan banyak mengandalkan Vlahovic ya, walaupun ini pemain berbahaya mereka. Tapi kalau mereka bermain dengan Morata, pemain-pemain yang sangat kuat ya. Ada Adrian Rabiot yang akan datang dari sana. Kita akan lihat ya. Denis Zakaria juga yang baru didatangkan. Ini pemain-pemain yang semua pemain bagus ya. Moiskin juga masih punya kemungkinan untuk bisa dimainkan oleh Allegri ya. Bagi Fiorentina, mereka harus menang. Ini kesempatan kalau mereka akan pergi ke Turin pada tanggal 21 April yang akan datang, berat jika mereka kalah dari Juventus. Ya, imbang aja akan sulit buat mereka. Apalagi Fiorentina ini kemarin itu mereka di luar dugaan kalah ya, dipukul oleh Sassuolo dengan 2-1. Jadi mereka datang untuk menghadapi Juventus dengan keadaan setelah mereka tumbang. Tapi sekarang bicara di Coppa Italia, bukan di Serie A. Jadi mereka punya kesempatan, sudah di semifinal. Mereka mampu mengalahkan Atalanta di Bergamo dengan 3-2. Mengapa tidak mereka mampu mengalahkan Juventus? Peluang itu ada. Kalau Bergamo mereka bisa mengalahkan di kandang lawan, Juventus berarti mereka bisa mengalahkan di Artemio Franchi. Dan ini kesempatan bagi Fiorentina. Di saat mereka menjadi underdog, tidak diunggulkan menghadapi Juventus, ini peluang buat mereka untuk tampil nothing tulus, ya, bermain dengan menikmati permainan dan bisa menyulitkan Juventus. Dan kalau mereka bisa menang, aman. Peluang untuk lolos ke final terbuka untuk bermain pada 21 April yang akan datang. Dan pasti ketika mereka kehilangan Vlahovic, sekarang Fiorentina masih akan bergantung kepada pemain atau striker asal Polandia, Krzysztof Piatek. Dialah yang menjadi kekuatan bagi Fiorentina. Sejauh mana Piatek ini mampu membongkar pertahanan Matthijs de Ligt dan kawan-kawan di Juventus, kita tunggu dalam duel yang nantinya akan dimainkan pada Kamis dini hari 3 Maret. Karena pada duel Milan dan Inter akan dimainkan pada Rabu dini hari. 1 hari lebih cepat ya dibandingkan dengan duel pertandingan antara Fiorentina menghadapi dengan Juventus. Demikian juga di leg kedua. Ya, Milan akan bermain 1 hari lebih cepat pada tanggal 20 dan Juventus yang akan menjadi tuan rumah menjamu Fiorentina akan main pada tanggal 21. Kemenangan siapapun, kemenangan pertama ini akan menentukan tim akan lolos ke babak final. Entah dari duel Milan dan Inter ataupun Fiorentina menghadapi Juventus. Karena kemenangan di leg pertama ini sangat penting bagi semua tim. Sampai di sini pembicaraan saya preview menjelang laga Coppa Italia yang melibatkan duel Milan versus Inter dan Fiorentina versus Juventus. Ciao.